Ini nih mereka ini nih. Ia kerasukan Belzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, tuh itu mereka. Lalu berkata kepada mereka, lalu kata mereka dan perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Jadi mereka itu merujuk kepada orang-orang yang bukan keluarganya. Ini loh bro, ayat selanjutnya. Belzebul ya, Bang Malikil ya, kaum apa Belzebul tuh ya. Iya, maksudnya apa kamu mau bilang Belzebul? Jadi udah diketahui ya mereka itu siapa. Mereka yang mengatakan ia tidak waras lagi karena apa? Ini. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Lalu dia berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kepada mereka. Siapa mereka? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang tidak percaya dia. Gitu loh, jelas kok bro. Oke, nah yang lain lanjut pertanyaan. Saya izin ya, ini ya penjelasannya ya. Saya monggo. Saya harap bro punya pembanding untuk memangkon apa? Iya. Ya silakan. Nah ini penjelasannya ya, Markus 3:21 dan di sini ayat-ayat terkait dan penguatnya itu banyak. Nih ya, nih kita baca dari sini ya. Mereka berprasangka mengenai bunyi ya, ia tidak waras lagi. Mereka berprasangka sendiri atau diberitahu orang lain dan mereka mempercayai kata-kata orang lain tersebut bahwa ia terganggu pikirannya. Sebab itu kaum keluarganya harus mengikat dia dan memasukkannya ke ruang gelap. Itu Anda baca di mana bro? Sehat kembali. Matthew Henry Commentary. Aduh, makasih. Itu siapa yang ngajarin Matthew Henry? Ini loh bro ya. Ini ada di Alkitab Sabda. Dengarkan dulu Her. Henry dengarkan dulu nanti kamu bantah ya Her. Sabar ya Her. Oke lanjut Ustaz Alim. Oke, agar pikirannya sehat kembali. Banyak di antara kaum keluarganya memiliki pikiran buruk tentang dia. Ini jelas kalimatnya bahwa mereka itu tidak percaya. Contoh di Yohanes 7 nomor 5. Memang di sini dikatakan Yohanes 7 nomor 5, sebab saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Nah begitu. Jadi ini nggak ngarang gitu loh yang saya sampaikan. Saya nggak berani juga asumsi sendiri bro. Makanya saya bilang ini jelas kok bunyi ayatnya ini. Ya bunyi ayatnya jelas gitu. Ini ketika di 21 ini, maka terfokuslah di 21. Kalau mereka ini kan cuma berkerumun orang-orang. Nah, nih, waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, ia tidak waras lagi, gitu. Makanya ia diambil. Mereka ini percaya gitu loh. Memang mereka itu percaya bahwa Yesus itu, maaf ya, tanda kutip yang tidak waras ini. Sehingga hendak di karantina lah atau bahasanya apa ya, dimasukkan ke ruang gelap. Saya kan nggak enak bahasa kayak gini nih, untuk memulihkan pikirannya gitu, dan diperkuat oleh Yohanes 7 nomor 5 kayak gitu. Nah mengenai masalah tuduhan gila itu kan para nabi memang demikian. Ini juga dijelaskan contoh di Raja-Raja 9 nomor 11. Jadi saya itu cuma membaca sesuai dengan apa yang ada di kitab Anda gitu bro. Jadi mengarahnya bahwa tuduhan tidak waras itu juga bersumber dari keluarganya juga. Keluarganya percaya kalau Yesus itu tidak waras lagi. Beda dengan tuduhan dari ahli Taurat. Kalau ahli Taurat mereka mengatakan, maaf, Yesus itu yang kerasukan ini gitu, apa Belzebul ini gitu. Jadi tuduhan-tuduhan itu terjadi untuk Yesus. Maksud saya begini, kalaulah Yesus menurut Anda Yesus itu adalah keluarganya, ibunya dan keluarganya semua percaya kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia percaya dengan peristiwa begini. Tidak mungkin dia berani mengurung Yesus agar memulihkan pikirannya gitu loh bro. Oke, misal Bro Herdi maksa tetap bahwa mereka ini adalah orang-orang. Tidaklah mungkin seorang keluarga ini percaya dengan omongan orang sehingga Yesus itu juga dikurung. Tidak mungkin juga keluarganya berkata tidak percaya kepada Yesus gitu. Sementara Anda katakan tadi bahwa keluarganya, ibunya menyembah Yesus. Masa orang menyembah Tuhan dia tidak percaya kepada Tuhan dan percaya terhadap tuduhan-tuduhan kalau Tuhan itu tidak waras? Itu mohon maaf loh Her ya. Itu bunyi ayatnya begitu.
Besarkan layar saya, bro. Jadi gini kawan, Alkitab itu bukan Quran, butuh tafsir ya. Itu harus diingat ya buat kawan-kawan muslim semua juga ya. Alkitab itu bukan Quran, butuh tafsir, butuh hadis ya, dan butuh lain-lain. Enggak. Alkitab itu mampu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi di sini jelas, bro, bahwa Yesus memanggil mereka. Mereka siapa? Yang menyatakan bahwa ia tidak waras. Itu loh, Yesus memanggil mereka. Ia berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Iya kan? Ia kerasukan. Ada di ayat yang lain berkata ia kerasukan. Jadi itu sudah dibantah, dan itu adalah orang-orang yang tidak percaya bersama ahli-ahli Taurat. Jadi nggak ada dasarnya di situ. Ini kronologi ceritanya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu apa? Yesus ada di sana di mana? Nah, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, jadi mereka ini bukan mengatakan mereka yang ini, karena begini ya, mereka kan baru datang, jadi peristiwanya sudah terjadi di dalam. Nah, orang di dalam ini yang mengatakan ia tidak waras. Soal apa? Soal ini. Yesus jelaskan nih, Yesus melakukan mujizat di dalam. Jadi orang kaum keluarga ini logika bahasa loh. Kaum keluarga ini baru datang, mereka tidak tahu apa-apa. Dia di dalam, Yesus melakukan apa di dalam? Ternyata Yesus melakukan mujizat. Nah, ini konfirmasinya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Nah, kalau keluarganya ada di situ, ya boleh Anda berasumsi seperti itu. Keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Mereka siapa? Mereka yang menyaksikan apa yang dilakukan Yesus di dalam. Itu logika bahasanya, kawan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, yang datang berarti sudah ada, bukan mereka hendak datang ya. Ini baru mau datang. Kalau ini dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, jadi sudah ada di situ nih ahli-ahli Taurat, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi Yesus melakukan mujizat. Orang-orang yang datang, bro, sama-sama datang di situ. Loh, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, ini keterangan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, mereka sudah ada keterangan. Jadi ahli Taurat ini datang dari Yerusalem, ini keterangannya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang. Jadi mereka datang, mereka pergi mengambil tuh. Kalau ini sudah ada, tapi diberikan keterangan. Mereka datang dari Yerusalem. Simple kok berkata. Jadi ada suatu yang dilakukan oleh Kristus Yesus di situ dengan membuat mujizat. Ini konfirmasinya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Nah, keluarganya baru datang, tidak tahu. Bagaimana Anda bisa menyematkan itu bahwa ini adalah mereka adalah yang mengatakan tidak waras ini mereka, sedangkan mereka baru datang. Itu bro logika bahasanya. Lanjut. Iya, kalaulah mereka itu, keluarganya itu percaya, kalau maaf dia bukan yang berkata tidak waras, tidak mungkin hendak mengambil Yesus. Justru karena dia mau mengambil Yesus, karena dia itu tidak waras lagi. Makanya saya dalam hal menjelaskan, saya tidak mau pakai asumsi dari pribadi saya sendiri. Berikut penjelasannya gitu, yang tertera di Alkitab Sabda. Kan begitu pemaparan dari mereka. Di situ jelas waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka keluarganya datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, kan keluarganya, ia tidak waras lagi. Tidaklah mungkin keluarganya hendak mengambil Yesus kalau keluarganya itu tidak berpikir kalau Yesus tidak waras lagi. Begitu. Contoh juga, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, sama-sama baru datang, kalau dibilang baru datangnya. Iya, kerasukan Beelzebul. Kalau kata ahli-ahli Taurat, di situ kan bunyinya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata. Makanya, ketidakpercayaan keluarganya, ini kan poinnya ketidakpercayaan dan tuduhan kepada Yesus. Itu juga tertuang di Yohanes 7 nomor 5. Sebab keluarganya pun tidak percaya kepada Yesus. Begitu.
Itu kan bilang keluarganya. Lah kalau keluarganya tidak percaya kepada Yesus, tidaklah mungkin keluarganya tidak percaya kepada Tuhannya. Titik poinnya adalah bagaimana keluarga percaya kalau Yesus itu Tuhan, kan begitu, bro. Ya lanjut. Ya, sebentar Bang Herdi, saya sapa dulu nih Jaya Setiadi. Ya, kamu Tritunggal apa only Yesus? Jaya Setiadi. Saya Tritunggal. Oh, Tritunggal. Iya, iya. Oke, saya boleh komentar? Enggak, beda nanti soalnya kamu Tritunggal. Saya boleh komentar nggak? Ya jangan nangis dong. Boleh ya, Sedikit boleh. saja. Oke, ya. Saya komentarnya begini. Kegilaan yang disampaikan oleh Alif itu akan akan ditambahin dengan perkataan Yesus. Yohanes 5 ayat 19. Dikerjakan Bapa, dikerjakan anak. Adakah seorang rasul, sekedar nabi, sanggup berkata dikerjakan Bapa, dikerjakan anak? Satu. Kedua, adakah seorang rasul sekelas Abraham? Sorry, brother, saya ini sedikit mau tambah, nanti kamu lanjut. Apakah Bapak dan anak kerja sama atau beda? Sebentar ya. Apakah sekedar rasul, sekedar nabi sekelas Abraham, Daud, Muhammad sanggup berkata, aku akan membangkitkan pada akhir zaman? Yohanes 6 ayat 40. Itu adalah dua pernyataan Yesus is God. Saya tertarik dengan yang dibacakan oleh Nandar, orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad. Kami di sana adalah teranggap oleh saudara kata ganti Tuhan, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Dulu ya, Pak. di GS2 ayat 46 kami sama dengan El atau Allah atau Tuhan, betul nggak? Halo. Ya udah, ya nanti ditanggapi Pak. Ya Bapak Ya. selesaikan dulu. Udah selesai belum? Coba Cek, jawab dah. dulu. Jaya Setia, tidak? diam dulu kamu. Ya. Iya, diam dulu. Gantian. Di sana adalah Tuhan, Gantian betul dulu. nggak? Gantian. Udah ya. Halo. Ya itu. Ya gantian dulu. Silakan. Jadi begini. Sidik. Untuk kamu Jaya Setia yang Tritung, Kami dengar baik-baik ya. Tidak ada dua. firman Yesus, yang ada firman Tuhan Allah Bapa. Kamu dapat di mana bahwasannya Yesus memerintahkan Allah Bapa? Nggak ada. Di dalam Yohanes 12:49-50, Bapa yang memerintahkan Yesus. Tidak pernah kamu dapatkan dalam satu Biblemu tertulis bahwasannya Yesus memerintah Allah Bapa, termasuk kamu Herdi. Ya. Kamu mengatakan bahwasannya, sebentar kamu Jaya Setia, kamu saya sudah tampol. Tritunggal, dengar. Kalian mengatakan Tritunggal satu-satu, Jaya Setia. Kamu Tritunggal mengatakan bahwasannya tiga pribadi satu hakikat. Nah, kalau tiga pribadi satu hakikat, kenapa Yesus tak tahu kiamat? Satu. Kedua, di dalam Imamat 26 nomor 14 menghujat Bapa itu hukum mati, menghujat Yesus dapat diampuni, dan menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bagaimana kamu mengatakan satu hakikat? Oke ya, itu untuk kamu Tritunggal. Nah, untuk Herdi, dengar baik-baik Herdi. Kalau kamu mengatakan bahwasannya Yesus itu only, dengar baik-baik. Tidak pernah ada kata bahwasannya Yesus memerintahkan Allah Bapa. Satu. Terus dua, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, satu Allah Bapa, satu Tuhan. Ya, itu ada Allah Bapa, satu Allah Bapa, satu Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Oke? Terus di dalam Yohanes 5 nomor 26, itu Yesus mempunyai hidup sendiri dan Bapa mempunyai hidup sendiri. Kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Di mana Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Allah, aku pencipta langit dan bumi? Tak pernah kau dapatkan itu. Ya, Herdi?
Cukup. Kenapa kata Yesus? Kenapa Cukup. kata Yesus di dalam Yohanes 12? Udah. Sorry. Bentar sedikit. Udah Markus cukup. 12. Udah nangkap kok. Udah nyanggap Oh, sudah, gini, silakan. gini kawan ya. You bicara itu koreksi Saudara dulu. Herdi. Sebentar, Pak Jaya sebentar. Gini, Bro Sidik, sebentar Pak Jaya, sebentar. Jadi Bro Sidik, ya sebentar. Ya. Ya, tadi Ustadz Jia mau bicara sebentar ya. Coba. Oh, saya sedikit aja, setengah menit aja. Jadi saya hanya ingatkan Bro Sidik, kalau bicara itu diperhatikan diksinya. Jadi jika kamu percaya Jesus only, di mana ayatnya Yesus memerintahkan Bapa? Itu inkonsisten, Bo. Diksimu itu nggak nyambung. Itu loh. Saya harap kawan-kawan mau bertanya itu dipikir dulu tuh kata-katanya, yang nyambung tuh bicaranya. Oke, lanjut. Saya boleh lanjut? Ustaz Jia. Ya, emang kamu nggak bisa tunjukkan nggak pernah Yesus memerintahkan Allah Bapa? Di dalam Yohanes 12:49-50 apa buktinya? Yang memerintahkan itu siapa? Jesus only, Nah, kamu Yesus gimana memerintahkan bertanya Allah Bapa? begitu? Nah, kamu mengatakan, Aduh, parah ini orang nggak ngerti apa. sekarang saya tanya kepada Anda, kamu mengatakan Yesus itu, sekarang saya tanya, Yesus itu adalah Allah. Berarti di dalam Yohanes 12:49-50 itu apa? Yesus memerintahkan Yesus. Kamu dah sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah ini kata Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ini dialah yang memerintahkan aku. Nah kalau kamu mengatakan Yesus ini adalah Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri, berarti Tuhan mengutus Tuhan, Bapa mengutus Bapa. Di awal Gitu. saya sudah kasih gini Bro Sidik, santai tenang. Di awal saya sudah kasih prolog nih. Jangan pernah menghubungkan ke iman Anda, sebab Allah yang di dalam Alkitab itu punya anak, banyak anaknya. Oke. Sebentar, Oke, bro, biar oke. sebentar, bro, biar Anda tahu. Punya anak, berarti Aduh. Tuhan itu melahirkan 1 Yohanes 5 nomor 1, 1 Yohanes 3 nomor 9. Iya. Ini kan Melahirkan teo- berarti Allah Bapa melahirkan. Iya, Baca ini 1 Yohanes 5 nomor 1. parah. Berarti Tuhan melahirkan. Bro, kondisikanlah. Gimana baiknya? Gini loh bro, kita sudahi diskusi adu mekanik begitu. Gak ada gunanya, diskusi yang santai. Jadi gini ya kawan-kawan, saya ulangi prolognya ya. Jadi jangan bawa lagi ke ranah kawan-kawan muslim, iman kawan-kawan muslim. Sebab Allah itu haram punya anak. Bahkan orang menganggap diri sebagai anaknya Allah dianggap dosa. Jadi tidak akan nyambung kalau kita padukan dua iman ini. Ya kita monolog, kita satu arah aja bahas Alkitab. Jangan bawa ke Islam karena pasti nggak nyambung gitu loh kawan. Lanjut. Saya lanjut ya. Sebentar. Pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Jika kami adalah Allah ya, yang tertulis di GS 2 ayat 146, mungkinkah kami yang adalah Allah mengatakan kebenaran itu adalah dari Tuhanmu? GS 2 ayat 147. Mengapa di sana tidak tertulis kebenaran itu adalah dariku atau dari kami? Sekali lagi, jika kami adalah Tuhan, kami sama dengan Allah, mungkinkah dari mulut Allah berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu? Ya? Dan tolong bacakan Saudara Herdi atau yang lain dengan suara lantang Yesaya 29 dari 12 sampai 14. Anda akan Boleh Pak Jaya, jangan terlalu melebar. Kita serahkan ke hostnya yang atur dulu. Silakan host atur dulu. memahami Pak Jaya, jangan terlalu melebar Pak Jaya. Pak Jaya, Ya udah sekarang Pak Jaya versus Herdi aja deh. ayat 12. Kamu bisa aja. Iya. Silakan Pak Jaya sama Herdi Tritunggal dan Only Yesus. Itu. Teman-teman, saya udah cukup ya. Oke Pak Jaya, ayo. Itu membahas kata kami itu Percaya. sebenarnya bantu jawab itu kelar sama Herdi juga. Masalah kata kami kok diartikan jam ketika Terima dua kasih bulan. teman-teman. Silakan Ustadz Ali, Ustadz Jia, Bang Sidik, Bang Indra silakan. Monggo Ustadz. Nanti aku boleh donasi sebentar. Ya silakan. Oh ya mantan Otan. Assalamualaikum.
Ini Waalaikumsalam buat warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan mendebat kata kami itu hati-hati. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa kami adalah satu, itu originalnya, bisa dicek. Ya. Roti kehidupan Anda Muslim apa Oten? Tritung apa only Yesus? Kawan ini bro. Oh kawan. Nah, Oke oke. Silakan Ustadz Dalip tadi sepertinya mau lanjut tadi lah. Ah, silakan. Ustadz Dalip Itu saya mau tanggapi sebenarnya, Bros. Kan tadi Bro Alif tuh bernarasi. Ini datang si Pak Jaya dan Sidik jadi kacau dah. Saya tanggapi ya, Bro, boleh ya? Ya silakan silakan. Oke, jadi gini Bro Alif. Jadi dibesarin layar saya host kalau bisa. Jadi gini ya, ini ayat-ayat pembanding contoh di Lukas ya. Jadi mereka itu menuduh mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus ya. Nah, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Tuh. Jadi itu berbicara orang-orang yang tidak percaya Yesus, yaitu orang Farisi di situ. Ini di Lukas 11 ayat 19 tentang Beelzebul itu bro. Jadi mereka itu udah jelas adalah yang tidak menyukai Yesus. Mereka berkata ia tidak waras lagi. Itu. Nah kalau bro mau mengatakan bahwa mereka ini adalah keluarganya dengan dasar Yohanes ini, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tidak percaya bukan berarti mereka mengatakan ia kerasukan. Tidak percaya dalam hal apa sebenarnya? Tentang mujizat itu. Jadi baca dari ayat satunya itu udah tahu. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang-orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang engkau lakukan. Itu jadi tentang mujizat kawan, bukan berarti masa mereka mendengar Yesus melakukan mujizat lalu mereka menuduh Yesus gila, kan aneh bro. Jadi mereka tidak percaya karena mereka belum menyaksikan langsung Yesus melakukan mujizat. Gitu kawan. Lanjut. Bro Herdi, konteksnya di situ adalah keluarganya itu memang percaya kalau Yesus itu tidak waras lagi. Ketika Anda paksakan itu kan menggunakan kata mereka. Oke, saya coba ikutin dulu dari pemahamanmu. Mereka itu maksudnya orang-orang di luar keluarga Yesus. Nah, perkataan mereka itu dipercaya oleh keluarga Yesus. Sehingga Yesus itu diambil oleh keluarganya. Tidak semata-mata keluarganya mau mengambil Yesus, diambil lalu dibawa, istilahnya dia dimasukkan ke satu tempat atau istilahnya diamankan, kalau dia tidak percaya omongan orang itu, gitu loh. Makanya ada banyak tuduhan, artinya keluarganya itu mengaminkan apa yang dilakukan Yesus. Nah, berkaitan dengan mukjizat, yes betul, bahwa pelaku mukjizat itu para nabi, bukan Tuhan gitu loh, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nah, konteksnya di sini adalah berarti secara mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Makanya ketika dia melakukan mujizat dengan mengusir roh jahat, lalu dia dituduhlah berbagai macam tuduhan dari orang lain. Dan keluarganya pun percaya bahwa memang dia itu tidak waras lagi, sehingga dia dibawa oleh keluarganya. Begitu konteksnya. Nah, diperkuat bahwa keluarga Yesus tidak percaya kepada Yesus. Itu juga berbunyi ayatnya di Yohanes 7 nomor 5 gitu loh. Kalau keluarganya pun memang tidak percaya kepada Yesus. Begitu sebetulnya Bro Herdi. Saya tidak akan kemana-mana kan gitu loh. Saya cuma menarasikan, ketika saya menjelaskan pun saya tidak akan keluar dari apa yang tertulis di kitab Anda, baik dalam penafsiran. Saya tidak mau menafsir sendiri. Jadi gini bro ya, bro berandai-andai dalam bernarasi itu ya. Jadi saya harap bro punya dasar argumentasi dari Alkitab. Tidak ada, besarkan layar saya bro boleh. Jadi tidak ada keluarganya mengamini. Bro berkata tadi keluarganya mengamini.
Mereka datang menjemput menjemput atau mengambil Yesus. Lalu mereka menuduh, kata mereka, dia tidak waras lagi. Lalu mereka mengamini. Mana mereka mengamini? Kagak ada, bro. Nggak ada respon dari keluarganya bahwa iya dia benar-benar sudah negatif. Kagak ada, kawan. Jadi jangan tambah-tambah lah. Jadi tentang mereka ini kan sudah jelas. Saya bawa ayat pembanding tuh bahwa mereka itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pengikutnya. Jadi kalau bro ngotot di situ adalah keluarganya, gini loh ya, kita diskusi mengedukasi kawan. Yuk bawalah dasar pembandingmu dari ayat yang lain untuk menguatkan argumentasimu. Tak seperti yang saya lakukan nih, kayak begini nih. Jadi aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Jadi bawalah dasar pembanding. Lalu kamu berkata tadi tentang saudaranya tidak percaya karena mereka sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika mau diakui di muka umum. Jadi ini tentang apa yang dilakukan Yesus, mujizat, perbuatan mujizat ya. Jangan salah tangkap. Nanti ada yang menganggap perbuatan apa pula. Jadi gitu bro, saya harap Anda punya pembanding tentang Matthew Henry itu. Alkitab tidak pernah melegitimasi, oh Alkitab itu harus ada buku tafsirnya, ya harus ada ininya, ya kitab kita itu tidak seperti kitab Anda bro. Maksudnya bukan tujuan ini ya, nggak, saya tidak bermaksud. Brother Maliki, buku recommended untuk tafsir itu apa? Nggak ada bro, Alkitab menafsir dirinya. Oke, Yang kita nggak bisa tafsir, kenapa ulama Brother Maliki yang Alkitab menurut Anda tidak bisa tafsir? Kenapa ada ulama dari agama Anda sudah tafsirkan? Ada komentari ya? Tafsiran yang dimaksud Matthew Henry itu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh kan itu inisiatif si Henry itu menafsir. Alkitab itu mampu menjawab dirinya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, contoh di Matius, cari di kitab lain. Nah, itu Alkitab seperti itu. Ada yang namanya pardes, ya pemahaman pesat, remes, deras dan shotnya. Ya silakan. Artinya ada buku tafsir ya untuk Bible Anda ya, atau tidak? Kagak ada bro. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa banyak sekali buku tafsir sudah tulis dari ulama Anda yang ada? Itu komentari Wesley itu apa? Iya, siapa yang melegitimasi Wesley itu? komentari itu apa, brother? Iya, kita kekristenan nggak kenal itu, kita nggak percaya itu. Iya, Anda yang tidak percaya, yang orang agama Kristen memang tidak percaya. Oke, mungkin yang lain, ya, kita diskusi yang mengedukasi lah, jangan ngotot-ngototan kayak gitu. Ya, boleh? Hebat ya. Ya silakan lanjut, brother Indra. Online. Apa saya harus boleh masih di sana kalau di situ keluarganya tidak percaya, tapi ini lucu bro Herdi sebenarnya. Dasar pembandingnya apa bro? Dasar pembanding silakan. Sekarang brother Maliki sudah batalkan semua buku tafsir. Iya. Yang saya setuju brother Maliki cerita seperti itu ya, tafsir sesuai tafsir sesuai teks original, oke, terima. Tapi tafsir bukan sesuai teks, tidak terima. Oke, itu conditional ya. Tapi itu sudah mutlakan eksplisit batalkan semua buku tafsir tulis dari ulama Anda sendiri ya. Itu beda Muslim dan agama Kristen. Muslim juga ambil buku tafsir dari buku tafsir, tapi sesuai Quran dan Sahih Hadis. Oke, terima. Tapi Anda yang orang pertama saya lihat di dalam agama Kristen untuk batalkan semua buku tafsir tulis dari ulama Anda sendiri. Oke, saya jawab. Artinya kamu di sini mau bikin agama baru ya? Oke. Silakan lanjut. Saya jawab singkat ya. Jadi gini, Bro Muhammad Sia, dengar baik-baik. Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang cerdas. Jadi perkataannya itu spesifik dan langsung otentik, ya, spesifik dan langsung tegas.
Itu Tuhan yang saya imani, bukan Tuhan yang tidak cerdas, butuh dukungan ini dan itu, tafsiran dan ini. Itu ya, paham ya? Kalau gitu, Oke. Bro Malikil, yang Mbak Anda baca tadi di 21, itu ucapan orang-orang itu di mana buktinya? Kan nggak ada di situ. Kalau memang Anda tidak memasukkan penafsiran. Tadi Lukas pembanding kan saya sudah buka, bro. Enggak, di sini kan ayat bersambungnya. Nah, Di terus? sini kan jelas ya. Di sini Oke. kata mereka ini merujuk kepada keluarga. Kata Oke. mereka merujuk kepada keluarga. Nah, sementara Anda kata, Besarkan host layar saya. Kita pelan-pelan aja ya. ya silakan. Oke. Jadi masalahnya Bro Ahlif itu tidak bisa membawakan pembanding, itu masalahnya. Sehingga argumentasi Anda, sebentar bro. Tapi udah, Yohanes 7 nomor 5 itu penguatan. Yohanes 7 bro, Yohanes 7 kan sudah saya jelaskan. Perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun yang berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab ini penjelasan loh, penjelasan dari penulis. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Nah, Iya, sebentar. saudara-saudara Tuhan pun tidak percaya kepada Tuhan. Iya, tidak percaya dalam konteks apa, bro? Mereka tidak percaya Yesus bisa bermujizat, itu loh. Gimana sih, bro? Kalau dia percaya Yesus itu Tuhan, jangankan bermukjizat, membinasakan alam semesta pun mestinya harus percaya. Aduh, jangan melebar gitu lah, bro. Bukan logika sederhana. Gini, kawan. Gini. Masa mukjizat aja keluarganya nggak percaya. Kalau percaya keluarganya Yesus, kalau Yesus Iya, mestinya ini, bro. Yesus menghancurkan gunung, menghancurkan tentara Romawi atau apapun dia harus percaya. Oh, kok jadi begitu? Kita percaya. Ini mukjizat aja nggak dipercaya oleh keluarganya. Oke. Gini. Ya, jadi gini. Jadi waktunya kan belum tiba. Jadi mujizat pertama adalah mengubah air jadi anggur. Maka jawab Yesus kepada mereka. Mereka itu ya mendengar Yesus itu adalah Mesias. Mesias diimani di dalam orang Yahudi di tengah-tengah Israel, dia punya mujizat sebab Tuhan menyatakan itu kepada Musa bahwa Mesias itu akan bermujizat. Nah, itu jadi pengetahuan itu. Jadi mereka tidak percaya Yesus itu Mesias dengan tidak melihat perbuatan yang dia lakukan. Lalu Yesus menjelaskan, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Jadi bro, tentang ayat ini, Yohanes ini dihubungkan ke Markus, itu kagak nyambung kawan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang. Jadi dari suatu tempat mereka datang, hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, jadi mereka ini bukan mereka ini. Mereka ini adalah mereka yang di dalam, yang menyaksikan apa yang dilakukan Yesus. Mereka berkata, ia tidak waras lagi. Kenapa mereka berkata ia tidak waras lagi? Alasannya apa? Dikasih tahu. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Nah, kerasukan ini tidak waras, kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dijawab nih. Jadi alasannya apa? Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jadi Yesus di situ melakukan mujizat, tapi mereka menganggap itu adalah kuasa Beelzebul. Dengan ayat pembanding ini Lukas. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Jadi udah jelas kok ini bro. Bronya ngeyel nggak ada pembanding. Coba bawa pembanding deh supaya seru diskusinya. Ayo. Ini John, ini apa itu? Kamu baca apa itu? Ya, Hijia suaranya putus. Brother Maliki, kamu baca ayat apa itu? Yohanes tadi, Yohanes 7 ayat 5. Yohanes 7 apa? Ayat 5. Oke, siap. Ya, sambil nunggu. Pertanyaan sederhananya, bolehkah keluarga itu tidak percaya kepada Tuhan? Kan gitu jadinya. Masa keluarganya sendiri pun tidak percaya kepada Tuhan? Tidak percaya, tidak bisa dihubungkan kepada ia tidak waras, bro. Gimana sih? Nggak nyambung itu. Beda konteks. Yang jadi pembahasan topik utama adalah keluarganya tidak meyakini kalau Yesus itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta.
Bahkan tadi kan pembahasan di awal itu di mana Saya tidak bilang tidak mengamini. yang dari ini kan konteks dari awalnya. Contoh tadi mengenai tentang masalah keluarganya itu menyembah Yesus, menuhankan Yesus, kan gitu poin utamanya. Maka pembuktian dari berbagai ayat. Nah, contoh begini, Yohanes 7 nomor 5. Tidak mungkin kan gitu ya, keluarganya itu bersikap tidak percaya kepada Tuhannya. Kan itu poinnya. Kedua, tidak mungkin menuduh Tuhannya itu tidak waras lagi dan mengambil Yesus untuk dibawa, diselamatkan. Mas yang menyembah berani mengatakan atau berani dia menyimpulkan kepada Tuhannya itu bahwa Tuhannya tidak waras, kan gak mungkin, bro. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarganya ini tidak menyembah dan tidak menuhankan Yesus. Kan poinnya di situ. Di situ Mungkin yang lain, Bro Alif cuma ngotot aja. Bro Roti mau aku tambahkan? Saya tambahkan Ustaz Alif. Saya tambahkan. Ya, silakan. Siapa tahu Indra Musi punya pembanding. Lanjut. Ya. Berarti di sini ada dua kelompok ya Ustaz Alif. Kelompok pertama orang-orang ahli Taurat yang mengatakan bahwa dia kemasukan Beelzebul, ya kan? Betul. Kerasukan Beelzebul. Nah, keluarganya menyangkanya gila, tidak waras. Ya, ada dua sangkaan dari dua kelompok. Kelompok ahli Taurat mengatakan kemasukan Beelzebul, dari keluarganya menyangkanya tidak waras. Itu Her. Jadi tambah babak belur, sangkaannya dua malah. Kupikir Indra Musi bawa pembanding. Sama aja ternyata. Coba Nandar dah, punya pembanding nggak untuk menguatkan argumentasi Alif? Nah, lihat ke ayat lagi Ustaz Alif coba. Kalau saya sih menyangka mendapati poinnya kayak gitu. Jadi ada dua kelompok dan sangkaannya sama-sama jelek. Keluarganya menyangka kurang waras atau tidak waras. Nah, yang dari ahli Taurat menyangkanya kerasukan Beelzebul. Sama saja. Saya tanya ke Indra Mose, dasar keluarganya jika itu diasumsikan keluarganya mengatakan ia tidak waras, karena apa? Ya karena dia memang aneh. Nah, itu kan. Jadi gini, bro, di dalam ayat itu sudah terjawab sebenarnya. Sebentar kawan-kawan ya, gini. Jadi kawan-kawan itu mau bernarasi, ada logika bahasa tuh. Di situ aturan di dalam bernarasi ada logika bahasa. Bisa besar layar saya, bro. Jadi gini, jadi mereka ini berkata ia tidak waras lagi karena apa? Karena Yesus di situ melakukan mujizat. Mereka menuduh ia kerasukan Beelzebul. Lalu Tuhan Yesus mengkonfirmasi bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Itu loh. Coba Jadi ayat 2122. Ayat 2122 baca dengan baik. ya, Titik sebentar. jangan dikeset ya. Ini ayat apa Brother Maliki? Jangan dikeset. Ini Markus 3. Apa itu? Markus. Jangan dibentang-bentang Brother, jangan nanti dia kabur. Enggak. Sebenarnya sudah terjawab, tapi di sini kan masalahnya kawan-kawan. Jadi keluarganya menuduh tidak waras, ahli Taurat menuduhnya kerasukan Beelzebul. Itu sama artinya sama itu. Kerasukan Beelzebul pasti tidak waras. Sama itu. Mereka hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kenapa tidak waras lagi? Karena Yesus di situ melakukan mujizat. Mereka menuduh Yesus itu melakukan mujizat. Mereka. Aduh. Saya ngerti kata-kata mereka ini kan semuanya dua satu, jadi keluarganya. Kalau ahli Taurat lain lagi ini dua-dua, makanya saya katakan. Di dalam ayat dia tidak waras. Ahli Taurat menyangkanya kerasukan Beelzebul, maknanya sama. Kerasukan Beelzebul juga tidak waras. Sama itu maknanya. Nah, Anda tahu maknanya sama. Tapi kenapa yang menuduh Beelzebul siapa? Ahli Taurat ya. Nah, berarti yang menuduh tidak waras siapa? Keluarganya. Kerasukan Beelzebul kan kerasukan jahat orang kesurupan waras nggak? Gini bro. Gini.
ini kan suatu Saat penutup dari saya kesimpulan untuk Ustadz Alif. Berarti artinya pendapat keluarganya disohehkan oleh ahli Taurat. Udah itu. Soheh, udah. Soheh itu artinya sempurna. Disohehkan oleh ahli Taurat. Itu Ustadz Alif. sudah. Jadi pendapat keluarganya disohehkan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi fix sudah itu, pas gitu. Oke. Brother Maliki, baca dulu screen Brother Maliki, brother. Ya, silakan. Brother tunggu saya kasih. Ini baca screen dulu, brother. Buka itu Markus 3 ayat 23, brother. Ya buka aja, Bro. Markus. Udah kamu buka aja, brother. Saya gak bisa sekarang itu. Buka lagi. Baca screen dulu, brother. Gini. Maliki. Kita nggak boleh begitu cara diskusi. Yang dewasa. Baca Yang dewasa screen diskusinya, Bro. dulu. Baca, brother. Host, bisa bantu Markus berapa, Baca screen dulu. Markus bang berapa bang dia? Markus 3 ayat 23. Ini bang. Brother, baca itu original text. Di dalam original text ada huruf how dan question. How, bagaimana? Iya, silakan jelaskan. Jangan jelaskan. Yang kamu mau kasih jelas saya, bukan saya. Mau kasih jelas Anda sekarang. Kenapa ini buku Anda bukan saya? Oke? Iya, maksud Anda apa? Tuduhannya apa, Bro? Yang jelas. Jadi pertanyaannya, and having to call him, then in parables he have begin speaking to how is able Satan to get out. Dia mempertanyakan how ini, Brother Maliki. Ayat 21. Ya, brother, ini terjemah how, tapi apa itu huruf asli di dalam bahasa itu? Klik itu, brother. Iya. Oke, sekarang itu di sini katakan di sini adverb interrogative, adverb di sini ada interrogative how. Oke? Tapi masalah di sini ada satu ya, brother. Bisa belakang dulu ini, brother. Belakang dulu original word lagi, brother. Silakan kasih bukti saya, brother. Kenapa itu teks tulis di sini di dalam warna red, merah? Kenapa itu? Mose mengerti nggak apa yang dia maksud itu? Saya nggak ngerti apa yang dia maksud. Kenapa how di sini tulis itu warna merah? Ya, Nanti saya maksudnya kasih info kamu, brother. kenapa? Ya jelaskan aja. Kenapa warna merah? Kenapa warna itu? Kenapa di sini? Ya Allah, ini kamu mau kasih info, bukan yang saya mau kasih info Anda. Iya udah silakan, kan sudah bilang Itu di sini tulis warna merah. Ini kamu, kitab Anda bukan saya. Aduh. Kamu milik itu, brother, bukan saya yang punya kitab ini. Iya, kamu bertanya sesuatu hal yang itu hak saya untuk brother Maliki. Parah ini orang ini. Brother Maliki tinggal apa hubungannya merah dengan biru itu? Maksudnya apa? Quran itu, brother, tunggu dulu, brother, jangan marah-marah. Enggak ada yang marah. Waktu kamu mau cerita untuk Quran, ya Allah Subhanahu wa taala potong terus. Waktu kamu mau cerita untuk Quran, saya ada hak untuk kembali jawab dan kasih paham Anda kenapa Quran itu saya punya. Ini kitab saya, bukan Anda. Oke, kenapa Anda tidak percaya Quran? Anda percaya Bible. Ini hak Anda untuk kembali jawab kenapa di sini how tulis dalam tinta merah. In red, it is white written is red. What is the reason?
hubungannya itu cinta merah, cinta biru? Iya, jadi Coba bro jelaskan coba. Iya, jadi beliau bertanya kenapa tulisan ini bertinta merah, kan biasanya kan bertinta merah kan berarti langsung dari Yesus kan. Nah ini kenapa dia mempertanyakan? Oh, Ya, kenapa itu bifurkasi, dua tinta, dua warna? Iya. Ya, itu bukan Silakan. bukan pernyataan. Jadi kayak gini nih. Aduh, bro. Parah. Besarkan leher saya ya. Ini besarkan bro. Iya. Ya. Pasal skin dulu ini. Jadi ini bacaan Yunani, ini English. Lalu di sini keterangan kata itu bentuknya apa? Itu. Kenapa merah? Aduh bro, yang lain lah, bertanya yang lain lah. Jangan kayak gitu lah. Oke? Ya. Pasal skin Lanjut. dulu saya. Nanti saya kasih Pak Mini. Ketua, saya ingin Saya mau buka bukti. Ketua Ustadz Zia, ada urusan sedikit ya, Bang Indra, Bang Yonatan Nandar, Maliki, izin pamit dulu. Oke bro. Ya baik Bang Sidik. Terima kasih sudah hadir. Ini bro Roti mau Pasal skin bicara dulu, silakan bro Roti. Ini cerita bahasa Inggris yang tulis. Tunggu dulu brother, tunggu dulu. Ini yang cerita di sini. Ini tulisnya di dalam bahasa Inggris. Alasannya warna itu apa? Warna merah ya. Dengar dulu brother. Ada yang kuning, hijau, ada yang merah, ada yang biru. Iya. Pelangi itu Ini bro. bukan bahasa Pelangi, Inggris ya. pelangi Ini itu. original teks yang tulis dalam. Ya. Pelangi itu namanya merah kuning hijau. Kenapa itu? Kenapa itu? Pelangi itu merah kuning hijau. Nah. Ini pelangi itu apa? Pelangi di langit. Pelangi itu yang di langit bro. Kalau hujan itu ada pembiasan cahaya, lalu ada busur merah kuning hijau, itu pelangi. Nah itu di bawah di komen. Brother jangan bohong di sini. Iya maksud saya nggak ngerti ini maksudnya jangan bohong di apa. sini. Menurut Bros, ulama Anda. silakan jelaskan bros. Maksudnya apa sih? Menurut ulama, tunggu dulu brother. Sekarang saya kasih info. Di sini gak ada huruf di original text. Ini sudah masuk di dalam original text, tapi gak ada how. Artinya itu tulis di dalam bahasa merah. Brosia. This was not present before, but it was entered afterwards in the codex. Brosia kawanku. Saya mau kasih Gini bukti. kawanku. Mau bukti, brother. Host, saya mau ke room ini, ada si Erben katanya di room sini aja. Nanti Anda tanya ke Mose, kenapa itu tulisannya merah, kenapa tulisannya hitam dan biru. Nah itu bro, saya nggak. Saya nggak mau bertanya the brother Indra Mose. Saya mau kasih kamu bukti. Iya. Ini teks tidak ada di dalam original codex. Iya. Nanti masuk di dalam. Ada kontradiksi baru yang tulis di dalam merah ini. Ya ini menurut ulma kamu ya, bukan saya. Ini menurut ulma Anda, bukan saya. Oh udah nggak ada herdinya Ustadz Zia. Udah nggak ada sih herdinya. Mau ngejar tungtung. Udah nggak ada dia. Ada Malik. Itu Udah nggak ada. Udah nggak ada. turun. Sudah turun. Ini brother tulis di alasan apa? Saya nanti kasih bukti itu Maliki ada. Di dalam itu dalam bahasa original, kenapa tulis dalam biru, hitam dan hijau? Ada alasan brother. Ini bukan untuk bifurkasi atau untuk mau kasih info itu. Ini info brother. Pak Najib itu semua indah. Begitu ku baca hadisnya, begitu ku baca data-datanya, belajar aku dari metatron sejarahnya, aku jantungan. Aku bilang, udah cukuplah ini menjadi pengetahuan. Tapi aku nggak mau ikut.
Tapi ku pelajari Yesus Pak Naja. Tidak berdosa, mati bukan karena dosa, tapi menanggung dosa. Bangkit, mulia, naik ke surga, menyediakan surga. Hal itu tidak pernah dikerjakan para nabi loh Pak Naja. Coba Pak Naja, nggak ada loh. Mulai zaman Adam sampai detik ini tidak ada manusia yang bisa mengerjakan seperti itu. Nah itu Pak Naja. Di Kristen ada nggak dalil begitu? Maksudnya begini, ketika suatu hal ini tidak dikerjakan oleh nabi lain, berarti ini menunjukkan dia Tuhan. Ada nggak yang seperti itu? Oh begini, itu kan kesimpulan saya, tetapi saya bisa jelaskan. Ya, gimana? Seluruh para nabi dalam perjanjian lama itu menanti-nantikan kedatangan Mesias penebus. Karena